warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Insyaallah saudaraku, di kesempatan yang mulia ini saya ingin berbagi pengalaman kepada kita semua. Pertemuan kita kali ini disebut saja debus, atau kita artikan debat bugis. Kenapa kita katakan debat bugis? Karena banyak hal yang perlu kita selesaikan di dalam kehidupan kita, dan cara menyelesaikannya itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik-baik, bukan dengan cara yang tidak baik-baik. Apa yang saya ingin bagi kepada kita semua? Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ketika Anda masih sehat dan Anda memiliki kehebatan yang luar biasa, Anda punya kekuasaan, Anda punya kekuatan, maka jaga dan manfaatkan sebaik-baik mungkin. Karena nanti akan datang satu saat di mana kekuatan, kehebatan, kekuasaan itu tidak ada apa-apanya untuk kita. Kenapa saya sampaikan demikian? Alhamdulillah, saya baru saja siuman dari sakit. Saya sakit kurang lebih 2 hari. Bahkan saat ini masih ada sedikit efek daripada bekas sakit itu. Makanya suara saya seperti ini. Kenapa saya berbagi kepada kita semua? Saya membayangkan, merenungkan diri saya ketika saya sehat. Saya bisa lompat ke sana kemari. Saya hampir bisa melakukan segala pekerjaan yang ada di depan mata saya. Uli jama manangi sininna engkai neita mataku. Tapi begitu saya sakit, saudaraku dimuliakan Allah, satu pun tidak bisa saya lakukan. Bahkan makan pun matimpunan retama disumpahku samanya de uli. Begitu berharganya yang namanya kesehatan. Saya hanya dibantu oleh orang-orang sekeliling saya, terutama keluarga tercinta. Karena kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ya. Makanya saya rasa sangat penting untuk saya berbagi kepada kita semua, bahwa ketika kita sehat, ketika kita kuat, ketika kita masih memiliki kekuatan, kekuasaan, kehebatan itu, pergunakan sebaik-baik mungkin. Karena akan ada saatnya di mana kita tidak bisa apa-apa dengan semua itu. Mungkin ketika kita sehat, kita kuat. Mungkin ketika kita sehat, kita kuat, kita bisa melakukan apa saja. Apalagi kalau kita punya kekuatan, kita bisa sikat ini, sikat itu, kita senggol ini, senggol itu. Tapi ingat, ketika sakit itu datang di dalam hidupmu, maka engkau akan menderita setengah mati. Engkau tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Engkau hanya berpangku tangan kepada orang lain. Engkau akan minta tolong kepada orang lain. Maka saudaraku dimuliakan Allah, apalagi kalau kita sehat, kita kuat, kita meremehkan, mengkucilkan orang lain, itu sangat tidak boleh. Di dalam Islam tidak boleh.
Bahkan kalau kita tidak berbicara tentang hukum agama, tentang hukum Islam, kita berbicara saja tentang akal sehat kita. Kalau kita berpikir, betul juga, kita merenung saja saat kita sakit. Mungkin kita punya ilmu ini, punya ilmu itu, punya kekuatan ini, kekuatan itu. Tapi saat kita sakit, semuanya itu tidak ada apa-apanya. Semua itu tidak berarti lagi. Kita mau berdiri saja dibantu. Kita mau berjalan saja dipapah. Maka apabila kita punya kekuatan, kita punya kehebatan, maka saya pesankan, hargai orang lain. Jangan seenaknya menindas orang lain. Jangan seenaknya menyakiti orang lain. Ada orang punya kekuasaan, punya kekuatan. Kamu ini seperti ini. Kamu tidak ada apa-apanya dengan saya. Saya kalau ditembak tidak mati. Saya kalau ditembak tidak tembus. Oh, jangan saudaraku. Ketika Allah belum menguji engkau, maka engkau akan bebas berbicara apa saja. Lalu kenapa Allah membiarkan engkau berbicara seperti itu? Allah ingin melihat sampai batas di mana engkau mampu melakukan apa yang bisa menurut engkau, menurut kekuatan engkau bisa lakukan. Beruntung saja ketika kita masih ditegur oleh Allah dengan menguji kita sakit sedikit saja. Kenapa Allah ingin kita sadar bahwa betul ketika kita punya kekuatan, kita punya kekuasaan, maka tidak boleh seenaknya kita pergunakan dengan seenak mungkin. Tapi pergunakan sebaik-baik mungkin, manfaatkan. Kalau kita pergunakan dengan sesuatu yang bermanfaat, maka bukan saja manusia yang akan memuji kita, bahkan malaikat-malaikat Allah akan memuji kita, akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak bahwa tidak, ya Allah, engkau berikan dia kekuatan, kekuasaan, kehebatan, tapi dia tidak pergunakan di jalan yang tidak engkau sukai. Dia pergunakan di jalan yang benar. Dia menggunakan, memanfaatkan kekuatannya di jalan yang engkau ridhoi. Dia gunakan untuk membantu saudaranya yang lemah. Dia menolong saudaranya yang butuh pertolongan, ya Allah. Maka ya Allah, ketika engkau ingin menyiksa dia, mengazab dia, ya Allah, jangan. Itulah hebatnya ketika kita mampu mengendalikan diri kita. Makanya saudaraku, ini pesan saya rasa sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan nasihat ini mestinya untuk diri saya sendiri, karena saya sudah merasakan. Artinya apa yang saya rasakan ketika saya sehat? Oh, saya bisa bersihkan ini, saya bisa bersihkan itu, saya bisa selesaikan ini dalam waktu yang dekat, pekerjaan ini dalam waktu yang singkat. Tapi ketika saya sakit, saya rasakan, ya Allah, betul-betul kesehatan itu sangat bermanfaat, sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita, ya Allah, di dalam kehidupan hamba, ya Allah. Apa, ambil air minum saja susah, ambil makanan saja susah, makan saja tak enak. Kita mau telan makanan, untuk kasih lewat saja makanan di tenggorokan kita itu butuh perjuangan. Kenapa? Kita sedang sakit. Apalagi kita mau aku tonjok sama orang, mau uji nyali sama orang. Jangan, saudaraku, ya. Makanya kalau antum yang merasa punya kehebatan, punya kekuatan, yang merasa dirinya hebat, anti peluru, anti anti besi yang tajam, jangan sombong wahai kawan. Jangan angkuh wahai saudaraku. Ada saatnya nanti semua itu tidak berguna bagi engkau. Tapi engkau membutuhkan orang yang menurut engkau lemah. Tapi orang yang engkau anggap lemah hari itu, yang tidak ada apa-apanya bagi engkau, itulah yang akan menyokong engkau. Itulah yang akan membantu engkau suatu saat nanti. Makanya hargai setiap orang yang ada
di sekeliling kita. Ketika mereka menghargai kita, ketika mereka menyayangi kita, kenapa tidak kita untuk sayang kepada mereka? Sudahlah, sudah terlalu panjang lebar saya berbicara, saudaraku. Mudah-mudahan debus kita pada kali ini bermanfaat untuk kita semua, terutama kepada pribadi saya. Jangan melihat, saya teringat dengan ucapan Umar ibn Khattab, la tanzur man qala walakin zur ma qala. Jangan engkau melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Ketika kalimat itu, ketika ucapan itu keluar dari mulut penjahat, tapi ucapan kalimat itu adalah kalimat yang baik, yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, maka terima ucapannya, dan jangan kau caci orangnya. Begitupun sebaliknya, ketika ucapan itu keluar dari mulut orang yang saleh sekalipun, tapi ucapannya itu tidak bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai hamba Allah, maka jangan ambil ucapannya, dan jangan menjelekkan, dan jangan memuji orangnya. Karena belum tentu terlihat nampak saleh itu saleh, belum tentu terlihat buruk itu buruk. Saudaraku dimuliakan Allah. Kayaknya terlalu panjang saya bicara. Oke, saya kira cukup. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.